Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk menghadiri taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, karena di sanalah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sana pula ada para malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita, dan disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia, Allah menyebutkan orang-orang yang selalu berada atau istiqamah dalam majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman, umat Nabi kita alaihi salam, umat yang selalu dirindukannya karena ketakwaan kita kepadanya, karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi teladanya sampai ke kita dan kita terus menjadi berlanjut atau penegak dan sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pagi ini semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan itu di kenikmatan yang harus kita syukuri ketika sehat dan sehat walafiat menjadi uh, anugerah Allah Subhanahu wa taala, terutama di pagi ini kita bisa hadir di sini karena ada kesehatan kita, karena ada waktu kita luang. Jaringan ya? Punya Ustadz Holis kayaknya. Lagi tuang ini ya. Mas Nandar take over ke Ustadz Dodi langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, dari para keluarga, para pecinta risalah, syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas masih tentang mengislamkan hati. Tapi kita sudah masuk kepada bab adab berdoa. Dan ada harapan tentang bahwa doa yang seperti apa yang menyebabkan orang kemudian menjadi terkabul doa-doanya. Jadi ada beberapa catatan yang kita perlu
memahami bahwa sejatinya ketika kita bicara tentang begitu banyak doa, itu kenapa kok tidak terkabul? Kenapa kok sepertinya hampa dan seterusnya. Jadi ada bagian yang kalau secara umum kita akan perhatikan seperti apa. Taib, izinkan saya berbagi. Saya kasih judulnya ini agar doa terkabul. Baik. Ketika kita tahu bahwa supaya doa terkabul itu diantaranya adalah bagian yang kita harus sama-sama pahami dulu. Doa itu apa sih? Gitu. Doa itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan, doa itu sebagai permohonan, harapan, permintaan. Bisa juga bermakna pujian kepada Allah. Artinya, mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan kita semua, ini adalah satu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Jadi bukan suruhan ya. Jadi kalau ada orang menganggap saya udah berdoa kok nggak terkabul, nah ini bagian yang mestinya kita harus pahami secara benar. Jadi doa itu adalah harapan, permintaan. Ya terserah Allah mau ngabulin mau enggak gitu kan ya. Tetapi hebatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu kemudian adalah zat yang selalu senantiasa mengabulkan permohonan hambanya. Ini yang kemudian setiap kita menjadi harus memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan di dalam bab doa ini adalah yang kita mesti tahu diri bahwa doa itu permintaan kita ditujukan kepada Allah, maka terserah Allah, Allah mau memberikannya kapan. Maka mekanisme seperti yang saya pernah sampaikan bahwa mekanismenya adalah langsung dikabul, ditunda, atau diganti. Gitu ya. Nah ketika dikabul mungkin kita merasa senang. Oh langsung nih, gitu ya. Sampai-sampai kemudian ada orang yang dengan kurang ajar dia bilang rezeki anak soleh gitu ya. Nggak boleh padahal. Kemudian yang kedua ditunda. Allah sangat tahu mana yang paling tepat buat hambanya. Maka kemudian penundaan ini tentu Allah SWT yang memberikan satu gambaran bahwa kapan Allah SWT kabulkan. Gitu. Maka balik lagi. Yang Allah ketahui tentang kita berikut kebutuhan dan keinginan. Dan Allah tahu mana yang sekedar keinginan, mana yang sekedar kebutuhan. Nah, kita harus tahu bahwa memahami ini bagian yang kemudian setiap kita mempelajari betul bahwa apa yang Allah SWT inginkan kita berikat atau mengikatkan diri kepada Allah Taala itu adalah bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk memahami. Ya, jadi nggak boleh kita, aku udah berdoa tapi nggak terkabul, nggak boleh. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau untuk memutus tali silaturahim. Selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun aku tidak juga melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa ini. Nah, ini kan menjadi bagian yang sangat disayangkan ketika manusia menjadi seolah-olah memperbudak Allah. Saya udah minta loh, kok nggak dikabul sama Allah? Nah ini yang nggak boleh di kita. Sehingga ketika kita paham bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada kita, itu bagian yang keputusan Allah pasti baik. Takdir Allah pasti baik. Nah,
Ada bagian yang seharusnya kita kemudian memahami bahwa di dalam Syarah Sahih Muslim dari surah Al-Anbiya ayat yang ke-19, Allah SWT menyatakan bahwa dan kepunyaan Allah lah ya, segala yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tidak ada punya rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Artinya gini, malaikat tidak pernah berputus asa dari berdoa. Yang kita bisa ambil contohnya adalah kita juga mestinya terus-menerus dalam berdoa dan terus menaruh harapan terkabulnya doa itu sendiri. Jadi jangan memutus doa. Sekali lagi, kalau digambarkan doa ini adalah satu permintaan yang ibaratnya punya sayap kiri kanan gitu ya. Begitu dia naik ke atas, terus tiba-tiba kita ambil, kemudian kita hempaskan dia. Nah, itu jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam pemahaman yang seperti itu. Nah, kemudian bagian yang harus kita juga pahami adalah menghadirkan hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Udu Allah wa antum muqinun." Ya, bil ijabah. Jadi berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa akan dikabulkan. Ya. Wa'lamu anallahu la yastajibu du'aan ya, min qalbihi ghafilillah. Jadi mesti diketahui bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maka balik lagi ke bahasan mengislamkan hati. Kalau kita cuma sekedar melafazkan doa, ya, yang paling sering saya jadikan contoh itu istighfarnya orang yang kemudian harus diistighfari lagi. Misalnya gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, tinggi banget. Ya, tinggi banget nadanya. Padahal istighfar itu adalah kita mohon ampun sama Allah. Masa mohon ampun sama Allah sambil teriak-teriak? Padahal dia melafazkan lafaz istighfar itu tidak dengan hatinya. Dia hanya melontarkan kemarahan dengan kata-kata yang thayyib. Gitu ya. Lafaz thayyibahnya muncul. Kadang-kadang menggunakan istilah lain apa? Allahu Akbar. Itu kadang-kadang tanpa disadari karena kita sering mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah, tapi kemudian diiringi dengan hati yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan lafaznya. Jadi kalau kemudian astagfirullahaladzim, nah itu baru benar. Gitu. Jadi ada istighfar yang harus diistighfari lagi. Kalau istighfar latah gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, itu bukan istighfar. Itu lafaznya saja istighfar. Tapi dia tidak sedang beristighfar. Kemudian menghadirkan hati ini bagian yang kita harus masuk ke dalam sebuah dimensi otak kiri, otak kanan. Otak kirinya berpikir, otak kanannya adalah membayangkan atau mengkreasi. Jadi doa itu domainnya otak kanan. Redaksinya otak kiri. Tapi bagaimana otak kanan itu menjangkau kekuasaan Allah? Atau kita memposisikan bahwa kita adalah orang yang seharusnya senantiasa memposisikan bahwa kita ini yang butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga bagian yang harus kita pahami sama-sama adalah di mana ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta. Nah, ini yang lebih parahnya lagi adalah banyak orang yang tidak punya keberanian untuk berdoa. Ini yang astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita tidak dihilangkan kenikmatan berdoa itu. Karena ada orang yang kemudian semua serba taktis, semua serba logika, semua serba nalar. Ini kalau gini pasti gini, ini kalau gini pasti gini, kalau gini pasti gini, dan seterusnya. Padahal tidak. Semuanya harus atas izin Allah. Jadi jangan pernah kita melakukan permohonan dengan niat memperbudak Allah. Tidak boleh. Mari kita lihat bahwa
Yang pertama dalam beradab berdoa itu diantaranya adalah sanjung Allah. Dari saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika menghadap seorang badui, beliau mengatakan bahwa ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku bisa mengucapkannya. Maka Nabiullah Muhammad SAW menyatakan, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah rabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ya, artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang banyak, ya, pujiannya maksudnya banyak. Kemudian Maha Suci Allah Rabb semesta alam yang tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka langsung si Arab Badui ini bilang, itu kan semua buat Allah, mana untukku? Ya, ini semua untuk Rabbku, mana untukku? Maka Rasulullah SAW menjawab, ucapkan Allahumma firli warhamni wahdini warzukni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, berikan aku hidayah, karunia aku rizki. Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah menyatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum doa. Jadi ini yang paling awal. Ya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan Arab Badui tersebut sanjungan kepada Allah, ya, sebelum berdoa. Dan ini disebut at-takhliyah qabla at-tahliyah. Ya, membersihkan dulu sebelum menghiasi dan mengisi. Kalau kita tawaf, gitu ya. Tawaf itu tidak ada satupun doa yang saya tahu wajib dibaca. Ya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj naik ke ke Baitul Ma'mur, beliau melihat Baitul Ma'mur itu dipenuhi dengan malaikat sebanyak 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur itu. Kemudian mereka mengucapkan lafaz yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW saat tawaf yang pertama dan kedua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan itu yang diucapkan oleh para malaikat ketika tawaf di Baitul Ma'mur. Dan ini paling sering diucapkan oleh para pembimbing ibadah. Setelahnya sholawat kepada Rasulullah SAW, nanti kita bahas juga tentang itu. Baru setelahnya doa untuk orang tua, baru doa untuk keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pertama sanjung Allah dulu. Perbanyak menyebut asma Allah terlebih dahulu. Makanya kalau kita belajar doa dari para ulama, gitu ya, biasanya mereka mengucapkan yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hamdan katsiran thayyiban wal mubarakan fi. Itu pujian-pujian kepada Allah semua dulu. Baru kemudian disebutkan berikutnya sholawat. Baru kemudian yang lain-lain. Nah, kita bisa perhatikan bahwa ada beberapa hal yang kalau kita pahami, sholawat ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam bersalawat saat doa. Yang pertama bersalawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah. Yang kedua bersalawat di awal, di pertengahan, dan akhir doa. Yang ketiga bersalawat di awal dan di akhir, lalu menjadikan hajat yang diminta di pertengahan doa. Inilah kemudian menyebabkan banyak orang di antara kita yang kemudian menganggap bahwa dengan sholawat itu maka kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini kemudian dipotong cuma sholawatnya doang. Akhirnya apa? Lihat mobil bagus, sholawatin aja dulu, gitu ya. Seolah-olah sholawat itu bagian dari doa kita. Tentu tidak ya. Kita pisahkan mana yang termasuk dari sholawat yang memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru kita mintakan doa. Ya. Kemudian perintah bersalawat ini ketika memanjatkan doa ada hadis Fudalah bin Ubaid
yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam sholatnya, dia tidak memanjatkan selawat kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menyatakan bahwa orang ini terburu-buru dalam doanya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam memanggilnya lalu menegurnya atau mengatakan kepada beliau, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mintalah doa yang diinginkan. Jadi standarnya Allah dulu, Rasul baru kemudian yang lain. Gitu. Hadisnya sahih, hasan sahih. Kemudian bagian yang harus kita pahami secara utuh lagi adalah tidak hanya berkaitan dengan sholawat, tapi lebih kepada bagian yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sungguh doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pengantar, ya, pengantar doa. Nah, kemudian banyak orang yang kemudian langsung tunjuk poin, langsung kepada permasalahan apa yang dia kepengen, gitu. Terlalu terburu-buru, tapi nggak punya adab, gitu. Maka kalau kita lihat anak-anak kita berdoa, ajarin cara berdoanya. Sehingga pertama Allah dulu, salawat, baru kemudian bagian yang kalau nanti di pelajaran yang lain dikatakan bahwa banyak-banyak istighfar, sehingga kalau kita minta sama Allah SWT, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu termasuk bagian dari yang doa yang tidak akan ditolak. Gitu. Kemudian bagian yang selanjutnya yang kita bisa pahami adalah mengangkat tangan. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali berkait sama mengangkat tangan ini, beliau menjelaskan bahwa mengangkat tangan itu ada dua. Yang pertama adalah dirapatkan kelingkingnya, kemudian punggung tangannya menghadap kiblat, sementara tapak tangannya menghadap ke wajah. Atau yang kedua, ya, beliau tangkupkan jari seperti ini, kemudian punggung tangannya menghadap ke bumi, gitu. Kemudian tengadah tangannya menghadap ke langit. Jadi bisa begini, bisa begini. Ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau biasanya kalau punya hajat cukup tinggi, beliau angkat tangannya sejajar bahu. Ya. Sejajar bahu. Jadi kalau ditarik garis lurus antara pundaknya dengan tangannya, itu ditumpuk, kemudian berdoa. Tapi kalau hajatnya lebih tinggi, beliau naikkan sampai sejajar dengan ubun-ubun. Ya. Sejajar ubun-ubun. Kalau di tempat-tempat yang mustajab, beliau membentang tangannya, kemudian meluruskan antara siku dengan bahunya. Ya, kedua tangannya. Dan beliau membukanya seperti itu. Nah, makin tinggi hajat Rasulullah SAW, biasanya makin tinggi tangannya. Di Mina, di Musdalifah, di Arafah, pada saat Safa Marwah, pada saat berhadapan dengan Ka'bah dari kejauhan dan seterusnya. Tapi perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berhadapan dengan Ka'bah, beliau tidak pernah berdoa kemudian menghadapkan wajahnya ke Ka'bah gitu, enggak. Tetapi beliau meletakkan seluruh hastanya dari mulai telapak tangannya sampai siku kiri kanan. Beliau menempelkan dada beliau dan kemudian menempelkan pipi kanan lalu berdoa khusus untuk di Ka'bah. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang yang menyurukkan tangannya kemudian dia nutupin wajahnya di depan Ka'bah. Ya. Berarti dia belum tahu bagaimana Rasulullah SAW berdoa. Maka dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh, rambutnya kusut, ya, bajunya kucel. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit secara berdoa. Kalau saya istilahkan dengan panah langit. Ya. Maka kemudian ya Rob, ya Rob. Ya, padahal kata Rasulullah SAW makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram.
bagaimana Allah akan memperkenankan doa. Jadi artinya salah satu dari sekian banyak syarat untuk diterimanya doa adalah jangan makan makanan yang haram, jangan mengerjakan pekerjaan yang haram, gitu. Jangan minum minuman yang haram. Bagian yang lain lagi adalah yang ketika kita tahu bahwa kita tidak boleh berdoa dalam konteks melakukan, kan kalau lihat ini kan berdoa yang dikabul sama Allah itu dikonfrontasi sama para sahabat. Ya Rasulullah, pasti dia diterima doanya? Enggak. Kata Rasulullah SAW, bagaimana Allah memperkenankan doanya? Makanan saja haram. Gitu. Yang dikerjakan haram, yang dikenakan haram. Jadi agak sulit kalau kemudian orang mengerjakan hal yang haram kemudian dikabul oleh Allah SWT doanya. Tapi banyak Ustaz yang dikabul sama Allah. Iya, itu istidraj pasti. Gitu. Bukan yang lain. Kemudian bertawassul. Bertawassul ini boleh. Boleh betul. Ya, tapi ada syarat ya tawassul itu. Pertama, tawassul dengan asma Allah. Ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan seterusnya. Atau dengan nama Allah, Allahu Rabbana, Allahumma Rabbuna, bla bla bla. Ya, mintakan. Tapi pastikan bahwa tawasul itu dibolehkan. Jadi berwasilah terhadap asma Allah. Yang kedua, amal soleh. Tawasul dengan menyebutkan amal soleh yang terbaik. Ya. Tawasul dengan menyebutkan amal soleh yang terbaik. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW menceritakan ada Bani Israel yang kehujanan, kemudian meneduh ke gua, kemudian guanya tiba-tiba tertutup batu besar dan mereka nggak bisa keluar. Satu-satu dari mereka mohon sama Allah SWT, ya Allah, kalau memang saya pernah merah susu kambing kemudian saya bawa ke rumah untuk orang tuaku, ternyata ketika kehujanan saya pulang agak larut, bapak ibu saya sudah tidur. Maka ketika itu anak dan istri menggelayuti lututku untuk meminta air susu itu, tapi saya tidak mau memberikan kepada mereka kecuali kedua orang tuaku sudah minum dari situ. Jadi artinya mengutamakan orang tua dulu baru anak dan istri. Maka kemudian kalau itu ada amal solehnya, maka bukakan pintu ini ya Allah, dibuka dikit. Kemudian orang yang kedua, ya Allah, saya pernah ditinggal oleh budak saya, sementara upahnya belum diambil. Ketika saya belikan ternak, belikan kambing sepasang, kemudian beranak pinak sampai jadi satu pekarangan, kemudian dia datang dengan alasan keluarganya meninggal, dia harus ngurus anak yatimnya. Selama 2 tahun baru dia kembali. Maka saya katakan, ya kambing di pekarangan ini punyamu, bawa aja semua. Tidak tersisa sedikit pun, bahkan sehelai bulu pun tidak ditinggalkan untukku. Kata orang ini. Maka kalau ada amal soleh di situ, maka bukakan pintunya, terbuka. Sedikit. Sampai yang ketiga, orang yang ketiga bilang, ya Allah, saya pernah ingin menggagahi sepupu saya. Dengan janji saya berikan kepada dia 70 dirham. Maka ketika masa paceklik tiba, dia mendatangiku dengan menyerahkan dirinya karena dia ingin mendapatkan 70 dirham. Dia menyerahkan diri kepadaku dan kemudian mengatakan bahwa ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau mau mecah cincin, ya, pada tempatnya. Maksudnya itu majaz, bahasa kiasan. Kalau mau merawatin saya, ya nikahin dulu dong, jangan dizinain. Gitu. Maka seketika itu saya melompat dan kemudian saya berikan 70 dirham kepadanya tanpa menggagahinya. Kalau itu jadi amal soleh dengan saya membatalkan perzinahan yang saya lakukan kepada sepupu saya, maka bukakan pintu ini. Terbuka pintu itu, kemudian 3 orang itu keluar. Nah, itu bertawasul dengan amal soleh boleh. Nah kemarin Bu Dwi nanya, boleh nggak tawasul dengan perantara orang soleh? Gitu. Boleh, ya nggak ada masalah.
selama dia masih hidup, bukan mayat orang soleh, bukan jenazah orang soleh, bukan kuburan orang soleh. Ya. Kita tawasul kepada orang yang masih hidup. Rasulullah SAW pernah meminta Umar dan Ali untuk kemudian minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kalau bawa sapi ladang itu tidak pernah dituntun, tapi digendong. Jadi anak sapi itu digendong sama dia, baru kemudian berladang. Kenapa dia lakukan itu? Ternyata dia berlatih mau ngangkat ibunya jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Dan dia lakukan, insya Allah. Nah, orang-orang soleh boleh dimintakan. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah apa segala macam, minta sama tuan guru, minta sama ustadz-ustadz di sini, Ustadz Sahal, ya, minta. Ya. Ustadz Saiful, Ustadz Khalil Anam, Ustadz-ustadz yang lain, minta. Karena mereka orang-orang soleh yang masih hidup. Jadi boleh kita bertawasul kepada mereka. Kemudian ada catatan. Ya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar jelas, Ustaz. Iya deh. Ada catatan. Yang pertama, percaya kepada janji Allah bahwa doa itu terkabul. Ya. Kemudian memilih waktu terbaik untuk berdoa. Nah, ini mesti nanti kita bahas lagi tentang tempat mustajab doa atau waktu mustajab doa. Kalau waktu kita punya banyak. Jelang subuh, ya waktunya beristighfar. Kemudian di antara dua khutbah Jumat. Kemudian pada waktu hujan, ya setelah selesai sholat. Nah itu nanti banyak tuh. Kita akan jajarin dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga, mesti benar-benar merasa membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi nggak boleh cuman sekedar mohon maaf nih. Banyak saya ketemu sama ustadz-ustadz yang ba'da maghribnya ada di sini, ba'da isanya ada di sana, sehingga dia kepengen buru-buru, nggak usah lama-lama. Akhirnya begitu diminta berdoa, waduh, cuman ujung-ujung doang kebagian. Alhamdulillah, masjidah, ya Rabbal Alamin, sultanik. Jadi cuman ujung-ujung doang, gitu. Mentang-mentang udah jago banget baca doanya, tapi kemudian hilang artikulasinya semua. Ya, jadi benar-benar merasa membutuhkan Allah itu menjadi penting, bukan hanya sekedar menuntaskan doa. Nah ini seringkali saya katakan bahwa di antara kita ini banyak ahli zikir, yang tasbih, tahmid, takbir itu berapa banyak di antara kita yang kemudian kalau tasbih itu ngadu cepat. Dalam kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dinikmati. Begitu juga dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini enggak dalam. Yang penting kelar 33. Lapar. Astagfirullahaladzim. Ya. Banyak juga ketika sholat, imamnya cepet banget bacanya. Belum selesai tahiyat awal kita, dia udah naik aja, dan seterusnya. Ini mesti benar-benar merasakan bahwa kita membutuhkan Allah. Kemudian menghadap kiblat seperti tadi Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, ya, berdoa dalam keadaan suci sebisa mungkin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, mengangkat tangan saat berdoa tadi yang saya sudah jelaskan. Dahului dengan tobat dan istighfar seperti doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini sebagai sebuah pengakuan bahwa kezaliman yang terjadi pada diri kita itu diantaranya bisa diganti dengan Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu salah satu laporan dukun santet yang sudah insaf.
Maka dia katakan kalau orang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, salah satu mantra ruqyah yang bisa digunakan oleh diri sendiri, maksudnya ini doa yang bisa kita terapkan untuk diri sendiri sehingga ini membentengi diri dari sihir. Dan kemudian meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut. Bertawasul dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dahului doa dengan sedekah seperti Imam Syafi'i sering lakukan. Dan kemudian milih doa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau bikin doa sendiri boleh silahkan. Tapi afdolnya adalah mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai catatan-catatan supaya kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita bisa pahami secara utuh tentang kenapa doa kita nggak terkabul. Mungkin di antara sekian banyak ini ada bagian yang kita lalaikan. Wallahu a'lam. So, nanti kita akan bahas bagaimana tempat-tempat yang mustajab juga. Wallahu a'lam. So, jadi saya sudah sampai di sini dulu. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Mudah-mudahan jadi bagian yang membuat kita jadi mampu mendiskusikan. Monggo, silahkan. Alhamdulillah, syukurlah. Maaf, tadi tiba-tiba keluar juga Ustaz. Iya, Ustaz. Jaringannya Kalau kurang lagi bersahabat. mendung gini jaringan emang suka gitu, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah, syukurlah dan jamaah yang dimuliakan Allah. Ini melengkapi apa yang sudah kita bahas kemarin ya tentang Al-Mujib ya. Nah, Menjadi sebuah pemahaman yang lebih utuh lagi tentang bagaimana kita bisa memahami adab-adab doa gitu ya. Dan nanti insya Allah juga akan melanjutkan tentang tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa. nah. Ada beberapa hal penting tentang bagaimana ketika berdoa sudah disampaikan oleh guru kita. Dan tadi ada pertanyaan tentang Sayyidul Istighfar juga boleh saja di setelah hamdalah kemudian juga mengucapkan Sayyidul Istighfar gitu ya. Jadi itu beberapa variasi dan pilihan-pilihan tentu yang paling penting adalah tadi diawali dengan hamdalah gitu ya, dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat gitu ya. Dan sholawat bisa di awal, di tengah, dan di akhir gitu ya. Dan itu menjadi sebuah adab yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Silakan jamaah yang ingin bertanya atau sharing juga mungkin yang sudah terbiasa dengan doa-doa. Tentu rapat doa itu yang paling utama tentu yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Dan salah satunya juga ada kutipan-kutipan dari Al-Quran. Semacam Rabbana Atina juga itu kan ada kutipan dalam Al-Quran. Kemudian juga yang sudah juga dicontohkan doa-doa dari Rasulullah SAW. Silakan. Tentang sholawat ini kan kalau kita banyak sekali versi sholawat yang dikarang oleh para ulama saja. Ada sholawat munjiat, ada sholawat apa namanya, sholawat badar gitu ya, ada sholawat nariyah gitu ya. Ini gimana ketika mengamalkan sholawat hasil karangan dari para ulama ini? Baik, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Intinya sholawat kan lebih kepada mendoakan Rasulullah SAW kepada Allah. Jadi tujuannya adalah kepada Allah. Dan bagian yang kita harus pahami adalah berdoa itu harus kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas, kunci ibadah itu cuma dua. Ditujukan kepada Allah dengan cara Rasulullah SAW. Lillahi ta'ala wa ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu melenceng, kacau saudara. Tidak kepada Allah, syirik. Tidak ngikut Rasul SAW, bid'ah. Sesederhana itu. Sehingga kalau kita kemudian berurusan dengan sholawat ini, apa yang mesti dilakukan, maka ikut kepada apa yang Rasulullah SAW contohkan. Kira-kira mana yang lebih bagus redaksinya? Allah, Rasul, atau para ulama? Nah, kalau sudah begini kan kita ulama mana dulu nih? Ulama ada yang khas, ada yang ada yang husn, dan seterusnya. Nah, kalau kita kemudian melihat daripada redaksi doanya, selama tidak ada unsur
yang keliru misalnya. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena banyak sekali. Tapi intinya begini. Coba pelajari para sholawat ini tidak hanya dari bacaannya. Sholawat ini dari sisi maknanya. Ditujukan kepada siapa. Kalau kepada Allah nggak ada masalah. Gitu. Contoh misalnya, yang paling sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, sependek itu. Gitu. Orang-orang Mesir itu kalau berantem, wah bercekcok apa segala macam. Itu pasti ada yang teriak tuh. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Itu langsung cepat. Itu habis berantem kayak apa? Adem langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita kemudian membuat sholawat gitu ya, seperti misalnya gini, saya seringkali memadankan sholawat ini sebagai penyempurna kesyukuran. Pernah dengar nggak saya sampaikan sholawat kita hadirkan kepada Rasulullah SAW sebagai penyempurna kesyukuran kita kepada Allah? Tapi ditujukannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekilas redaksi kayaknya, wah ini buatan ini pasti gitu kan. Tapi sejatinya yang saya harapkan adalah kita bersolawat itu kan kepada Allah untuk Rasul. Nah itu yang kemudian belokannya mesti benar tuh. Tapi kalau kemudian ada salawat-salawat yang demi engkau ya Rasul, nah itu nggak boleh tuh. Berarti mintanya sudah kepada Rasul. Gitu. Nah, saya nggak tahu, nggak bisa describe satu-satu. Kalau pokoknya lihat aja. Intinya kalau kemudian kita terjemahkan, kira-kira ada yang minta ke Rasul nggak? Kalau minta ke Rasul nggak boleh. Gitu. Selama salawat itu aman gitu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Enggak apa-apa, aman. Allahumma salli ala Nabiyina Muhammadin. Apa? Tibil kulub ya? Tibil kulub. Selama intinya bahwa doanya adalah kepada Allah, ditujukan kepada Rasul SAW, maka salawat itu boleh. Ya ada masalah. Tapi selama dia minta kepada Rasul, nah ini yang nggak boleh. Karena ada beberapa salawat-salawat yang, mohon maaf, di dalam rawi-rawi yang dibacakan oleh para ustadzah-ustadzah atau ustadz-ustadz kampung gitu ya, itu kadang-kadang kalau kita nggak lihat asal udah bahasa Arab, oh udah iya aja udah gitu ya. Padahal saya pernah juga tuh dikasih lembaran kertas waktu umroh itu, Ustadz, ini apa Ustadz? Saya begitu buka, ya bahasa Arab sih. Kertasnya kuning gitu. Saya buka, saya baca. Ah, ini brosur obat batuk ini. Prospektus ini. Dan ya emang belinya di Arab ya. Prospektusnya bahasa Arab. Gitu. Jangan dianggap, wah kertas kuning nih. Rasanya, wah kayak gimana banget gitu. Enggak. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau diawali dengan Sayyidul Istighfar, boleh nggak? Udah, boleh. Nggak ada masalah, Mbak Yuni. Jadi kalau misalnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa membaca itu, kata Rasulullah SAW, maka kalau dia membaca itu siang hari, malamnya dia meninggal masuk surga. Begitu juga kalau malamnya dia baca itu, pagi meninggal masuk surga. Itu janji Rasulullah SAW. Gitu. Pak Husairi, salawat yang sahih yang mana udah? Salawat yang sahih adalah yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau saya paling aman sih Ibrahimiyah itu, salawat Ibrahimiyah yang biasa kita pakai buat salat itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak apa-apa.
Tapi di luar sholat ya. Kalau dalam sholat sebaiknya sayyidina nggak usah dipakai. Budui. Tazkuruna ma'akul lakum bahwa amri ilallah inallah basirun bil ibad. Boleh. Nggak ada masalah. Tapi saya nanya nih sama Budui, ada nggak syariat selalu baca di sujud akhir, bukan di semua sujud? Nah, itu perlu dalil juga tuh. Jadi kalau saya boleh bagi dari misalnya subuh tadi ya, 4 sujud, 2 rakaat gitu kan ya. 2 sujud dalam 2 rakaat. Sujud pertama buat Allah, sujud kedua buat Rasul, sujud ketiga buat orang tua, sujud keempat buat keluarga dan anak-anak. Ini lebih keren kayaknya ketimbang dibaca sujud akhir doang itu. Setuju nggak Peduli? Nggak harus ya. Ini boleh-boleh aja. Karena banyak orang yang kemudian menjadikan sujud akhir sebagai banyaknya doa. Kalau kita sedang berjamaah nggak boleh. Imam berdiri, maka kita juga berdiri. Imam mengangkat kepala dari sujud, kita juga angkat kepala dari sujud. Nggak boleh nahan. Mentang-mentang kita doanya lebih panjang, nggak boleh. Kecuali kita sholat sendiri, nggak ada masalah. Kalau doanya belum terkabul, apa karena dosa-dosa kita yang belum dimaafkan? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bu Ani Mardiani, saya nggak tahu, tapi beberapa ulama menyatakan bahwa sangat boleh jadi itu jadi bagian yang menghambat doa kita. Gitu. Jadi kayak contoh tadi ya, hadis yang tadi. Rasulullah SAW menyatakan doanya nggak dikabul padahal dia udah dari perjalanan jauh. Bajunya kusut, rambutnya kucel. Ya, mengangkat tangan. Ya, bahkan menyebut asma husna. Jadi kalau dari sisi ciri dia berdoa, itu udah pasti dikabul aja. Perjalanan jauh dia musafir berarti. Mustajab doa, musafir. Yang kedua, dia mengangkat tangan. Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Yang ketiga dia sebut asma Allah. Bahkan Allah SWT menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan dengan nama Allah maka berdoalah dengannya. 3 syarat ini cukup buat dia untuk bisa diijabah oleh Allah SWT. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin dia bisa dikabul doa? Yang dia kenakan haram, yang dia makan haram, yang dia kerjakan haram. Jadi kalau ada dosa-dosa yang kita kabulkan ya Allah. Dia tadi tanya apa ya? Oh, dengar ada ustadz atau orang pas doa seperti apa-apa. Yang dari Budu ini Ustaz, ini membaca Quran gitu berarti ya, membaca Quran dalam ruku, dalam sujudnya. Ini saya pernah dengar juga ada larangan dalam hadis Nabi ya untuk membaca Kalau Quran. dibaca full, iya. Dibaca full nggak boleh baca ayat. Nggak boleh baca ayat. Tapi kalau ngambil larik doa dari ayat, boleh. Karena ini saya lihat kutipannya adalah kutipan doa, bukan doa ya. Ini adalah kutipan ayat yang Kalau ayat full nggak boleh. ini dari mana nih Bu Dwi sumbernya gitu? Ada mungkin barangkali ada sumbernya. Iya. Kalau Budui bacanya dari wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad boleh. Tapi kalau dari fazadas kuruna ma'akarul lakum itu jangan. Baik. Bu Dwi ada yang ingin berkomentar silakan. Iya benar tuh. Budui bilang iya segitu aja yang dibaca. Boleh. Atas kuruna ma'akarul lakumnya nggak dibaca kan? Langsung kan? Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Boleh nggak apa-apa. Dan niatnya juga bukan sedang tilawah gitu Ustaz ya. Iya. Semacam Untuk kayak berdoa. Rabbana Atina boleh juga Betul. dibaca dalam ruku atau dalam sujud Betul. gitu ya. Betul. Tapi itu niatnya memang untuk berdoa kepada Allah. Iya. Seperti surat 25 ayat 74 itu walladzina yaqulunanya nggak boleh dibaca tapi Iya. langsung Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Kalau dengar ada ustadz atau orang pas doa seperti pakai nada itu gimana? Udah boleh, nggak apa-apa. Itu kan memperindah bacaan ya. Hmm. Selama doanya eh, apa? Doanya nggak melenceng, nggak ada masalah. Budiah, boleh berdoa sambil nutup mata. Rasanya lebih khusyuk, boleh, nggak apa-apa. Jangan sampai Sol, ketinggalan aja ya. sholat ya nggak boleh. Makruh. Bu Zulfia, udah salawat baginda Rasul yang menjamin surga, mohon share. Waduh, ini dia. Karena gini ya, eh, mohon maaf nih Bu Zulfia, saya nggak punya resepnya. Karena kalau misalnya kita iringkan dengan yang tadi, sudah mohon doa tapi yang dia kerjakan maksiat. Sudah bersolawat tapi yang dia kerjakan dosa. Hmm. Itu nyambung itu, inline, satu bagian. Jadi selama dia mengerjakan seluruh syarat masuk surga, kemudian dia bersolawat yang mana saja, ya pasti masuk surga. Gitu. Hmm. Bahkan dalam dzikir pagi sore itu disebut yang menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah talata marra, 3 kali Rasulullah SAW yang akan menggamit tangannya untuk dibawa menuju surga. Hmm. Masya Allah. Itu wallahu a'lam. Bisa. Itu tinggal dibaca Roditubillah ya. Iya, Zikir pagi itu menjadi sebuah resep Masya katakanlah Allah. begitu. Tapi tadi kata Ude, jangan hanya itu, tidak hanya doa Iya, karena tadi iya. selain doa Ada itu iringan ya. ada iringannya. Artinya makanan kita harus halal gitu ya. Betul, betul. Eh, Hati jangan lalai. Masya Allah. Ini mentang-mentang pembalap terus baca subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un fat ya nabrak juga. Jangan dibawa ugal-ugalan. Di akhir tahiyat akhir ditambahkan doa. Oh, boleh, bebas. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min adzabil fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih. Iya, boleh. Min syarri fitnatil masiihid dajjal, boleh. Itu ada beberapa lafaz itu, kalau nggak salah ada 6 hadis tapi mirip-mirip begitu-begitu juga. Gitu. Yang berkait sama doa 4 perlindungan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain kalau ada. Silakan, masih ada waktu. Udah biasanya 6:30 udah siap-siap Insyaallah. untuk ngisi kajian yang lain gitu ya. Masih ada waktu 5 menit lah. Kita buka. Silakan Bu Darmi. Silakan Bu Darmi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyimak yang itu lah Ustaz, yang diselawatin gitu loh. Saya Ya. sering teman-teman seperti itu. Saya Hmm. sempat bingung. Itu salawatin aja. Saya teh mencerna baru paham saat ini gitu loh. Oh, ternyata itu nggak boleh seperti itu Ustaz ya. Seperti Iya, itu. Ingin sesuatu, salawatin aja. Ngelihat iya. orang punya mobil. Boleh, tapi iringkan dengan permintaan. Jadi salawat Iringi itu, iya. Misalnya gini, ada mobil bagus, salawatin aja. Habis itu minta sama Allah, iringkan dengan yang tadi, amal solehnya, apa semua, segala macam. Ya. Jadi jangan cuma itu doang. Kesannya orang motong, salawatin aja, nanti dapat. Nggak gitu. Jadi setelah salawat, baru mintakan sama Allah. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fi. Dan Atau yang lain sambil, dengan mengagungkan Allah juga Ustaz ya. iya, Makasih Ustaz. Biar saya sampai dengan bingung. senang hati. Kok begitu ya? Ya, makasih Ustaz. Iya, kadang-kadang gini, kita berhadapan sama ustadz-ustadz yang mungkin sudah capek ngulang-ngulang itu di beberapa majelis, jamaahnya nggak ngerti-ngerti gitu. Akhirnya dia malas motong gitu. Udah sholawatin aja. Gitu. Akhirnya kata sholawatin aja itu tidak didescribe sehingga jamaah nangkapnya oh udah sholawatin aja. Kata guru gue juga begitu gitu kan. Jadi, akhirnya kita yang apa namanya
berikut kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menjadi nggak boleh kita pecah gesang dari Pak Ustadz itu nggak boleh. Apa kata kiai aja dah gitu, nggak bisa, nggak boleh. Masya Allah. Pas baca sujud dari Ude yang dibacakan doa suami, itu Masya Allah. Soleh banget suami saya. Ada salam dari beliau untuk Ude. Alaihissalam. Salam takdim juga buat keluarga. Masya Allah. Jadi jamaah MKI harus ini sekarang ini rutin mendoakan ketika sujudnya suaminya atau istrinya gitu ya. Dan juga Iya, kalau anaknya ya. aneh pribadi, boleh boleh tiru, boleh enggak ya? Ini bukan syariat. Tapi saya mendawamkan sejak tahun 2000 itu setiap sujud subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli, saya tambahkan dengan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Kemudian saya tambahkan Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi rentetan itu tuh doa dari kalau subuh ya 4 gitu ya. Sujud pertama buat Allah, buat Rasul, buat orang tua, buat keluarga. Itu jadi bagian yang terus gitu. Doa untuk suami yang mana udah 64. Tapi baca langsung ke lafaz doanya ya. Walladzina yakulunanya nggak boleh. Baca langsung Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz Alafu mau masuk kelas berikutnya jadi Anda mesti siap-siap juga. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Kita saling doa, insya Allah mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa menjalankan ilmunya Amin. dan mendapatkan manfaat dari apa yang jadi kebaikan kita semua. Adallahu majma'in, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi bisabil haq, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menyimak kajian tentang bagaimana ada berdoa ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi panduan untuk kita mempraktekannya sehari-hari ya. Dan sampai lupa untuk berdoa karena kata Umar bin Khattab, yang aku khawatirkan bukan Allah tidak menijabah doaku, tapi justru aku tidak lagi mau untuk berdoa. Karena doa adalah bagian dari ibadah, maka teruslah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jazakumullah khairan katsira kepada semua jamaah yang sudah mendukung kegiatan MKI ya. Dan alhamdulillah di Sabtu kemarin kita juga sudah menyelenggarakan kegiatan khitan, dan insya Allah Bu Darmi kita akan rutin ya menyelenggarakan kegiatan khitan ini setiap bulan. Ya, setiap Ya, bulan. silakan Bu Darmi untuk mengumumkan mungkin ke jamaah mungkin masih ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Holis. Saya sedikit melaporkan yang kegiatan kemarin. Kita kemarin alhamdulillah dari 6 peserta, 5 yang hadir karena yang 1 berhalangan. Alhamdulillah lancar ya. Dan ini akan menjadi program rutin kita insya Allah setiap minggu kedua. Jadi bulan depan bagi jamaah yang memiliki tetangga, kerabat yang belum dihitan bisa mendaftarkan ke saya, anak, tetangga atau saudaranya. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2024. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudah mensupport kami dari segi apapun. Demikian Ustaz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini amal yang luar biasa ya kita ini, karena akan abadi sepanjang anak itu hidup. Dia akan menggunakan wasilah kebaikan dari kita karena dia setelah dikhitan dia menjadi sah sholatnya, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya ini adalah kebaikan yang akan abadi, dan mudah-mudahan semakin banyak anak-anak yang kita, saudara-saudara kita yang dikhitan melalui wasilah dari sedekah kita, maka kebaikan-kebaikan juga mudah-mudahan akan mengalir kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah di pekan kedua ya setiap bulan insya Allah kita akan menyelenggarakan kegiatan khitan, dan mungkin bisa disiapkan Bu Darmi ya flyernya ya
untuk Ya, insya terus Allah. Dan diupdate perkembangannya, dan insya Allah diingatkan untuk jamaah, mudah-mudahan ini juga jadi ladang amal untuk kita. amin. Terus kita bersinergi itu untuk kebaikan, karena inilah yang menjadi amal kebaikan yang akan mudah-mudahan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surga Firdaus, surga paling tinggi, yang dengan inilah kita butuhnya berjamaah, karena dengan jamaah kita saling mengingatkan, saling mendoakan, dan tentu bekerja sama dalam kebaikan, pasti khairat, berlama-lama dalam kebaikan. Baik, Dan ini untuk semua kalangan ya Ustadz Holis, tidak harus pernah ada yang japri ke saya. Bu, itu hanya untuk anak yatim ya atau orang, enggak, ini untuk semua kalangan. Siapapun berhak daftar, saya bilang seperti itu. silakan. Semuanya boleh gitu ya. Dan kalau ada anak-anaknya juga yang ingin dikhitan melalui MKI, silakan. Dan ini alhamdulillah kita sudah menggunakan metode modern ya, Bu Darmi ya. Nanti itu juga bisa dijelaskan oleh Dr. Vicky bagaimana teknik khitan yang diselenggarakan oleh MKI. Alhamdulillah syukurlah kita sudah membeli alat-alat juga yang alat-alat modern, dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang sudah berinfak melalui MKI. Dengan semua alat-alat yang kita miliki adalah untuk kebaikan saudara-saudara kita. Baik, alhamdulillah syukurlah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah. Mari kita saling doakan sesama untuk keberkahan di pagi hari ini, dan untuk keberkahan untuk selamat seterusnya, dan mudah-mudahan kita Allah selalu melindungi kita semua. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.